Merasa tak dihargai, ungkapan kekecewaan fans Thailand untuk timnas Indonesia sampai katakan hal ini. Kabar menarik datang dari para fans Thailand. Ya, fans Thailand memberikan reaksi tak terduga atas timnas Indonesia yang tidak ikut turnamen King Cups atau Piala Raja 2024 di Thailand. Asosiasi Sepak Bola Thailand sebagai penyelenggara Piala Raja 2024 dalam edisi ke-50 tahun ini akan diikuti oleh Suriah yang menempati peringkat 93, Tajikistan peringkat 102, dan Filipina yang menempati peringkat 147 FIFA. Turnamen Piala Raja masuk kalender FIFA yang akan digelar antara 7-15 Oktober 2024. Untuk diketahui, turnamen Piala Raja menggunakan sistem gugur, yaitu langsung ke babak semifinal, final, dan perebutan juara ketiga. Pada edisi tahun 2023, tim yang ikut serta adalah Thailand, India, Irak, dan Lebanon. Irak keluar sebagai juara Piala Raja 2023 setelah berhasil mengalahkan Thailand di final lewat adu penalti 5-4. Sebagai informasi, timnas Indonesia sejatinya sudah 6 kali ikut Piala Raja dan menjadi juara 1 kali pada tahun 1968. Namun untuk edisi kali ini Indonesia tidak diikut sertakan. Mendengar kabar tersebut, fans sepak bola Thailand pun langsung memberikan reaksi atas tidak ikutnya timnas Indonesia pada turnamen Piala Raja 2024 ini. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia kini menjadi tim paling disegani di Asia Tenggara setelah mengalahkan 4 kali tim pesaingnya yakni Vietnam. Tak heran jika timnas Indonesia banyak diincar oleh tim-tim Asia Tenggara untuk mengadu kekuatan anak asuh Sintayong. Terlebih lagi, Indonesia memiliki nama-nama besar di Eropa seperti Ragnar Oratmangun, Tom Haye, JIJS, Rafael Struijk, Kelvin Verdong, dan Sandy Walsh yang kini menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Beberapa fans Thailand pun secara mengejutkan mengaku kecewa atas tidak ikutnya timnas Indonesia. Kenapa Filipina? Kirain mau ngajak Indonesia atau India, Indonesia atau Vietnam, itu lebih baik, ujar fans Thailand. Bawa satu set besar Indonesia untuk menggantikan Filipina sesuai permintaan. Harusnya bawa tim Indonesia, mereka sedang memiliki top level di bawah asuhan Sintayong. Kok gak dibawa timnas Indonesia ya? Thailand sengaja bertemu Filipina agar sengaja lolos. Undang tim peringkat terdekat, bahkan jika mereka tidak menang banyak dan kehilangan lebih sedikit poin ketika mereka kalah, Filipina harus dikonversikan ke Indonesia. Indonesia akan lebih menyenangkan daripada Filipina. Tim ASEAN seharusnya Indonesia, Vietnam, Malaysia. Meskipun kelas sudah dekat, ini menunjukkan bahwa kita masih dalam pot. Ini di rumah kita, tapi aku tetap bersorak untuk Thailand, ungkap para fans Thailand. Dendam kesumat pengamat sepak bola Vietnam usai timnas Indonesia toreh berbagai prestasi. Pengamat sepak bola Vietnam yang juga merupakan seorang komentator bersikeras menolak bahwa timnas Indonesia lebih unggul dibanding negaranya, terutama di ajang Piala Asia 2023 lalu. Sejak menangani timnas Indonesia pada tahun 2019, Sintayong terus menciptakan sejarah bagi tim Garuda. Timnas Indonesia mengalami banyak perubahan signifikan di bawah kepemimpinannya, termasuk peningkatan prestasi, taktik, permainan, dan fisik para pemain. Terbaru, timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 untuk pertama kalinya. Pelatih asal Korea Selatan ini telah memberikan dampak besar bagi para pemain timnas Indonesia, baik untuk kelompok umur maupun tim senior, yang membawa perubahan signifikan dalam prestasi mereka di kancah Asia. Sintayong juga berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, meskipun akhirnya harus tersingkir oleh Australia. Perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang awalnya dianggap sebagai tim underdog berhasil memberikan kejutan di babak grup meski menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Irak, Jepang, dan Vietnam. Meski demikian, pencapaian ini tetap menjadi prestasi yang patut diapresiasi. Di sisi lain, pengamat sepak bola Vietnam tidak mau mengakui kehebatan Indonesia. Quang Hai, komentator sekaligus pengamat sepak bola Vietnam, mengkritik pencapaian timnya dan menyatakan bahwa sepak bola ASEAN belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Meskipun Indonesia dan Thailand berhasil melangkah lebih jauh, ia berpendapat bahwa sepak bola di kawasan ini belum mampu mempertahankan kemajuan berkelanjutan. Menurutnya, pencapaian Indonesia di Piala Asia bukanlah bukti bahwa mereka lebih baik dari Vietnam, melainkan hanya sebuah momen atau kelas pemain. Ia optimis pemain muda Vietnam yang lebih berpengalaman akan memberikan perbedaan besar. Menurutnya, tim yang seimbang dengan Vietnam di kawasan Asia Tenggara adalah Thailand, bukan Indonesia. Terus terang, saya mengakui bahwa sepak bola di Asia Tenggara mengalami kemajuan yang lambat.
karena tim-tim belum mampu mempertahankan kemajuan yang berkelanjutan. Sepak bola Asia Tenggara belum mengalami kemajuan besar. Terkadang satu generasi baik, namun generasi berikutnya rusak. Kalau Thailand, kita masih tertinggal sedikit dari mereka. Tapi kalau Indonesia berbeda, kadang menang atau kalah hanya soal momen atau kelas pemain. Mereka hanya tampil relatif lebih baik di turnamen, bukan berarti kami kalah dari mereka. Jangan cepat berasumsi bahwa kami lebih rendah dari mereka, ujar Quang Hai. Quang Hai pun kembali mengatakan jika tim yang seimbang dengan Vietnam di kawasan Asia Tenggara bukanlah timnas Indonesia, akan tetapi Thailand. Sintayong akhirnya klarifikasi soal tawaran kembali melatih timnas Korea Selatan. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong membantah kabar yang menyebutkan dirinya diminati menahkodai timnas Korea Selatan. Kabar tersebut sempat mencuat di Indonesia usai STY mampu membawa timnas Indonesia meraih sederet pencapaian baru. Ditambah lagi saat itu ia belum memperpanjang kontraknya dengan PSSI. Isu tersebut tentu saja menjadi sorotan publik tanah air. Pasalnya STY dianggap sebagai pelatih yang mampu membawa sepak bola Indonesia ke arah yang jauh lebih baik. Sejak pertama kali menahkodai timnas Indonesia di awal 2020 lalu, pelatih 53 tahun ini berhasil meningkatkan ranking FIFA tim Garuda dari 176 menjadi 134 dunia. Beruntung isu tersebut cepat terpatahkan usai Sintayong memperpanjang kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia hingga 2027 mendatang. Terkait isu tawaran melatih timnas Korea Selatan, STY mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Menurutnya, Konfederasi Sepak Bola Korea Selatan tidak pernah memberikan tawaran padanya. Kalau saya dipanggil untuk melatih timnas Korea Selatan lagi, saya pasti berpikir bagaimana membangun timnas Korea lagi dan seterusnya. Tapi saya tidak mendapat panggilan sama sekali, ujar Sintayong. Saat ini STY masih berada di Korea Selatan. Dia menghabiskan masa liburan di kampung halamannya usai membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. STY dijadwalkan kembali ke tanah air pada 20 Juli 2024. Sesampainya di Indonesia, ia akan bergegas mempersiapkan tim untuk menghadapi pertandingan pertama di putaran ketiga pada September mendatang. Break forward again, into the box, lay off, first time shot, blocked, straight with a shot!